Dalam sejarah MotoGP, hanya sedikit rivalitas yang benar-benar bertahan melampaui zamannya. Sebagian besar persaingan hidup karena statistik, gelar juara, atau satu musim yang dramatis. Namun rivalitas Valentino Rossi dan Casey Stoner bertahan karena sesuatu yang jauh lebih mendasar. Perbedaan cara memandang balapan, motor, dan peran manusia di dalamnya. Rivalitas ini tidak pernah penuh teriakan, tidak pula dipenuhi provokasi terbuka seperti era Rossi Biaggi atau Rossi Marquez. Justru sebaliknya, ia dingin, kaku, dan sering terasa tidak selesai. Tetapi disitulah kekuatannya. Rossi versus Stoner bukan tentang siapa paling hebat secara mutlak, melainkan tentang dua filosofi ekstrim yang bertabrakan di era MotoGP modern. Istilah manusia versus mesin lahir bukan karena salah satu dari mereka sepenuhnya bergantung pada teknologi, melainkan karena publik melihat keduanya sebagai simbol. Rossi dipandang sebagai representasi kecerdasan, pengalaman, dan kemampuan menaklukkan keterbatasan. Stoner dipersepsikan sebagai talenta murni yang mampu memaksimalkan mesin paling brutal hingga terlihat tak tertandingi. Valentino Rossi membangun reputasinya bukan hanya dari kecepatan, tetapi dari cara ia menang. Ia memahami balapan sebagai proses panjang yang harus dikelola. Rossi tahu kapan harus bersabar, kapan harus menekan, dan kapan harus mengorbankan ego demi hasil. Ia jarang memaksakan diri untuk memimpin sejak awal, jika situasi belum menguntungkan. Pengalaman Rossi di berbagai era membuatnya menjadi pembalap yang sangat adaptif. Ia memenangkan gelar bersama motor 2 tak dan 4 tak, bersama Honda yang agresif dan Yamaha yang halus. Dari sinilah muncul keyakinan luas bahwa Rossi adalah bukti nyata bahwa pembalap adalah faktor utama, bukan motor. Di mata banyak orang, Rossi adalah manusia dalam definisi paling utuh, berpikir, menilai, dan mengambil keputusan di batas tertinggi resiko. Casey Stoner berdiri di sisi yang berlawanan. Ia bukan pembalap yang tumbuh dari narasi besar atau panggung hiburan MotoGP. Ia pendiam, tertutup, dan tidak tertarik membangun persona. Namun di atas motor, Stoner melakukan hal-hal yang sulit dijelaskan secara teknis. Ia membuka gas lebih cepat dari yang seharusnya, mempertahankan sudut miring ekstrim, dan tetap stabil saat motor lain sudah menyerah. Stoner tidak mengelola balapan seperti Valentino Rossi. Ia tidak bermain psikologis. Ia tidak mengatur tempo untuk menciptakan drama. Ia mengandalkan insting dan koneksi langsung dengan motor. Dalam banyak hal, Stoner terlihat bukan menaklukkan mesin, melainkan menjadi bagian dari mesin itu sendiri. Dan perbedaan inilah yang membuat perbandingan antara keduanya terasa tidak pernah adil, namun justru sangat menarik. Sebelum era Casey Stoner, Ducati adalah simbol potensi yang belum sepenuhnya jinak. Desmosedici dikenal memiliki tenaga besar dan kecepatan lurus yang mengerikan, tetapi juga reputasi sebagai motor yang sulit dikendalikan. Banyak pembalap merasa Ducati menuntut terlalu banyak kompromi, terutama pada bagian depan dan transisi tikungan. Namun pada musim 2007, semua persepsi itu berubah. Casey Stoner datang dan tidak mencoba mengubah Ducati agar sesuai dengannya. Ia justru menyesuaikan dirinya agar sesuai dengan karakter motor tersebut. Hasilnya adalah musim yang terasa seperti gangguan besar dalam keseimbangan MotoGP. Stoner memenangkan 10 balapan dan merebut gelar juara dunia dengan cara yang dominan. Bagi Valentino Rossi, musim itu bukan sekedar kehilangan gelar. Itu adalah momen ketika pendekatan balap yang selama ini terbukti berhasil, tiba-tiba menemui batasnya. Rossi tidak bisa memancing duel. Ia tidak bisa memanfaatkan keunggulan strategi di akhir balapan. Ketika Stoner memimpin, balapan seolah selesai. Disinilah publik mulai membingkai rivalitas ini secara ekstrim. Rossi dipandang sebagai pembalap yang berjuang dengan apa yang ia miliki. Stoner dianggap sebagai pembalap yang ditopang oleh mesin luar biasa. Padahal realitasnya jauh lebih kompleks. Ducati memang kuat, tetapi tanpa Stoner, kekuatan itu tidak pernah terasa sama lagi.
Perbedaan cara memandang balapan membuat Rossi dan Stoner sering tampak berada di dua dunia yang berbeda. Bahkan ketika mereka bertarung di lintasan yang sama. Rossi menikmati duel jarak dekat. Ia percaya bahwa tekanan langsung adalah cara terbaik untuk menguji lawan. Banyak kemenangan Rossi lahir dari momen ketika rivalnya melakukan kesalahan kecil akibat tekanan yang terus-menerus. Stoner tidak pernah tertarik pada pendekatan itu. Ia tidak mencari duel untuk membuktikan sesuatu. Baginya, jika ia memiliki kecepatan lebih, maka menjauh adalah pilihan paling rasional. Stoner merasa bahwa duel yang tidak perlu justru meninggalkan resiko tanpa keuntungan. Ketegangan filosofi ini mencapai simbol puncaknya di Laguna Seca 2008. Overtake Rossi di tikungan corkscrew menjadi salah satu momen paling ikonik dalam sejarah MotoGP. Namun di balik sorak-sorai penonton, tersimpan ketidakpuasan mendalam dari Stoner. Ia merasa manuver tersebut melampaui batas yang seharusnya dijaga dalam balapan. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin dingin. Tidak ada permusuhan terbuka, tetapi juga tidak ada upaya mendekat. Rossi dan Stoner seperti dua profesional yang saling mengakui kemampuan, namun tidak pernah menyetujui metode satu sama lain. Jika Laguna Seca adalah simbol filosofi rivalitas ini, maka Jerez 2011 adalah ledakan emosionalnya. Insiden antara Rossi dan Stoner yang membuat Stoner terjatuh terasa seperti puncak dari ketegangan yang tidak pernah benar-benar terselesaikan. Komentar Stoner setelah balapan memperjelas bahwa rivalitas ini lebih dalam dari sekedar satu insiden. Ironi terbesar muncul dari konteks saat itu. Rossi berada di Ducati, motor yang dulu membuat Stoner tampak tak terkalahkan. Banyak orang percaya bahwa Rossi, dengan kecerdasan dan pengalamannya, akan menjadi pembalap yang akhirnya membuktikan bahwa Ducati bisa ditaklukkan oleh siapapun. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Rossi kesulitan, hasil tak kunjung datang, dan Ducati tetap terasa sebagai motor yang keras kepala. Di saat yang sama, Stoner yang pindah ke Honda justru kembali ke puncak dan menjadi juara dunia tahun 2011. Kontras ini mengubah persepsi banyak orang tentang era sebelumnya. Ducati tak lagi dipandang sebagai motor ajaib, melainkan sebagai mesin ekstrim yang hanya cocok untuk satu tipe pembalap. Keputusan Casey Stoner untuk pensiun lebih awal justru memperkuat aura misterinya. Ia pergi tanpa harus membuktikan dirinya sebagai yang terhebat sepanjang masa. Ia tidak mengejar rekor Rossi, tidak memburu gelar tambahan, dan tidak menunggu era berubah sesuai dirinya. Ia memilih berhenti ketika masih mampu menang. Valentino Rossi memilih jalan sebaliknya. Ia bertahan, beradaptasi, dan menerima kenyataan bahwa dominasi tidak selamanya mungkin. Rossi menghadapi generasi baru, teknologi baru, dan batas tubuhnya sendiri. Dari sinilah warisan Rossi tumbuh, bukan hanya sebagai pemenang, tetapi sebagai simbol keberlanjutan dan daya tahan. Rivalitas Rossi versus Stoner tidak pernah memberi jawaban tunggal. MotoGP tidak pernah mengatakan siapa yang benar, apakah manusia lebih penting dari mesin, atau apakah talenta yang menyatu dengan teknologi adalah masa depan balap. Yang pasti MotoGP membutuhkan keduanya. Dan mungkin itulah alasan mengapa rivalitas ini tetap hidup. Bukan karena kebisingan, bukan karena konflik terbuka, tetapi karena ia menyentuh pertanyaan paling mendasar dalam olahraga balap motor. Di mana batas manusia dan di mana peran mesin dimulai.